Setelah di part sebelumnya kita dikenalkan dengan Saiyaman X1 dan Saiyaman X2, kita beralih ke cerita Dragon Ball Super Superhero Saga versi manganya ya guys. Setelah Pan menyelesaikan harinya di TK, ia dijemput oleh Piccolo karena kedua orang tuanya sedang sibuk. Namun meski begitu, Pan nampak senang setiap kali bertemu dengan Piccolo. Dengan waktu luang yang ada, mereka berdua pergi menuju rumah Piccolo, di mana Pan menunjukkan minat untuk menjadi pahlawan super seperti Goten dan Trunks, yang baru-baru ini harus berhenti karena jarang belajar dan dimarahi oleh orang tua mereka masing-masing. Setelah dengan berani menangkap seekor katak yang melompat dari tebing, Piccolo memutuskan untuk mulai melatih Pan. Piccolo menyadari jika Pan memiliki keberanian seperti kakeknya, Goku. Di Departemen Kepolisian Sunset City, Sersan Nuts dan Krillin memberikan presentasi tentang tentara pita merah atau Red Ribbon yang terkenal akan kekejaman mereka. Magenta, anak dari Komandan Red, kini menjabat sebagai presiden dari perusahaan Red Farmasi, sebuah perusahaan yang berkedok farmasi yang sebenarnya bertujuan untuk membangkitkan pasukan Red Ribbon. Dan saat ini, mereka sedang mengincar Dr. Hedo dengan maksud untuk merekrutnya dan menciptakan senjata biologis yang diwarisi kakeknya, Dr. Gero. Dengan Dr. Hedo yang akan dibebaskan dari penjara dalam waktu 3 bulan, Sersan Nuts percaya bahwa saat itulah tentara pita merah akan mencoba merekrutnya. Sementara itu, di Red Farmasi, Carmine memberitahu Magenta sebuah informasi yang telah ia peroleh tentang Dr. Hedo. Magenta pun memerintahkan Carmine untuk menangkap Dr. Hedo saat ia dibebaskan dari penjara, karena mereka membutuhkan Dr. Hedo untuk menguasai dunia. 3 bulan kemudian, Dr. Hedo dibebaskan dari penjara, dan Magenta serta Carmine sudah ada di sana untuk menjemputnya di luar. Namun berkat Hachimaru, Dr. Hedo sudah mengetahui identitas Magenta dan Carmine. Ia mengungkapkan jika dirinya sudah menyelidiki mereka diam-diam. Bukan hanya itu, Dr. Hedo juga mendengar percakapan mereka tentang Red Ribbon. Saat Dr. Hedo pergi bersama Magenta, Krillin yang sudah menunggu di dekatnya memutuskan untuk mengikuti mereka, sehingga ia dapat menemukan lokasi markas rahasia Red Ribbon. Magenta menjelaskan kepada Dr. Hedo bahwa organisasi mereka pernah memiliki hubungan baik dengan kakeknya, Dr. Gero, dan bertanya apakah Dr. Hedo mau membantu mereka untuk membuat android. Mereka siap mendanai semua biaya peralatan serta membayar 300 juta zeni untuk setiap android yang dibuat. Namun Dr. Hedo ragu karena tujuannya bukan untuk menaklukkan dunia, melainkan menciptakan android terkuat sepanjang sejarah. Setelah Magenta menawarinya 1 miliar zeni untuk setiap android yang dibuat, Dr. Hedo yang memang sedang membutuhkan dana sangat banyak untuk penelitiannya pun setuju untuk bersekutu dengan pasukan Red Ribbon. Saat bertanya siapa rintangan terbesar yang menghalangi jalan Magenta, Magenta menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok yang mengalahkan Cell dulu. Kelompok rahasia itu terdiri dari prajurit luar angkasa yang kuat, yang tampaknya memiliki hubungan dengan Bulma dari Capsule Corporation. Magenta juga memberitahu Dr. Hedo bahwa ia yakin jika saat ini kelompok tersebut sedang merencanakan invasi pada planet bumi agar bisa dikuasai. Kebohongan dari Magenta tentu memancing rasa keadilan pada Dr. Hedo. Dr. Hedo pun bersumpah untuk menciptakan android yang dapat mengalahkan mereka semua. Pada saat yang sama, Dr. Hedo yang melihat Krillin mengikuti mereka menggunakan Hachimaru untuk menyerang Krillin, membuat ia tak berdaya dan kehilangan jejak mobil serta kesempatan untuk menemukan markas rahasia Red Ribbon. 6 bulan kemudian, Pan melanjutkan pelatihannya di bawah bimbingan Piccolo yang menyadari bahwa Pan tampaknya memiliki bakat lebih hebat dari ayahnya Gohan. Namun Pan merasa frustasi karena tidak mampu menembakkan energi atau terbang. Meskipun Piccolo mengatakan kepadanya bahwa Pan tidak perlu terburu-buru karena usianya baru 3 tahun. Setelah seharian berlatih, Pan menawarkan Piccolo sebotol air, dan setelah menanyainya tentang kekuatan Gohan yang sebenarnya dapat melampaui Goku, Pan pun memutuskan untuk pulang. Keesokan paginya, pelatihan Piccolo terganggu ketika Videl menelponnya dan bertanya apakah Piccolo dapat menjemput Pan dari sekolah. Piccolo pun dengan enggan setuju. Piccolo lalu pergi ke rumah Gohan di mana ia menuntut untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan Gohan sebenarnya. Piccolo merasa kesal karena Gohan sudah mengabaikan putrinya sendiri dan malah fokus pada hal lain. Namun Gohan menjelaskan bahwa ia sedang membuat laporan penting yang tidak bisa ia tinggalkan. Piccolo menyarankan agar Gohan melanjutkan pelatihan
pelatihannya karena ancaman dapat muncul kapan saja. Gohan mengabaikan ucapan Piccolo dan mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja selama ada ayahnya dan Vegeta. Tepat pada saat itu, Piccolo tiba-tiba menyerang Gohan, dan saat Gohan menangkis serangan pertama, ia gagal menahan serangan kedua yang dengan telak mengenai perutnya. Piccolo lalu membuat Gohan mengenakan pakaian berbobot untuk berlatih dan ia pun kembali ke rumahnya. Saat Piccolo melanjutkan pelatihannya, Piccolo diserang oleh penyerang misterius, dan Piccolo melihat logo tentara pita merah di lengan bajunya. Piccolo yang melihat logo Red Ribbon menyadari bahwa Gamma 2 adalah android. Piccolo mengenali simbol itu karena ingatan dari Kami-sama sebelumnya. Gamma 2 memberitahu Piccolo bahwa ia sebenarnya dikirim untuk menguji program dasarnya, tetapi ia merubah tujuannya untuk melenyapkan Piccolo karena Piccolo sudah tahu terlalu banyak. Mereka berdua pun terus bertarung hingga Gamma 1 menembakkan Gamma Blaster miliknya. Setelah ledakan dahsyat dari Gamma Blaster, Gamma 2 yakin jika ia telah mengalahkan Piccolo dan memutuskan untuk kembali ke markas. Piccolo yang berhasil menghindari serangan Gamma 2 diam-diam mengikutinya dan sampai di markas rahasia Red Ribbon. Di sana, Piccolo melumpuhkan seorang penjaga dan mencuri seragamnya untuk digunakan sebagai penyamaran. Piccolo menemukan jalan masuk ke ruang kendali tempat Magenta, Karamin, Dr. Hedo, dan kedua Gamma mengadakan pertemuan. Gamma 1 menegur Gamma 2 karena tidak mengonfirmasi kematian Piccolo dan mengungkapkan melalui rekaman kamera bahwa Piccolo berhasil lolos. Namun Gamma 2 mengatakan jika Gamma 1 tidak perlu cemas, meskipun Piccolo berhasil lolos, ia tidak mungkin mengetahui lokasi markas mereka, jadi organisasi mereka masih tetap aman. Magenta lalu menanyakan kapan Cellmax selesai dibuat, tetapi Dr. Hedo mengatakan bahwa kedua Gamma sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan tugas mereka. Magenta yang kesal karena proyek Cellmax tak kunjung selesai, memerintahkan Dr. Hedo untuk segera menyelesaikan proyek tersebut. Namun Dr. Hedo meminta Magenta untuk jangan buru-buru, karena akan sia-sia jika terlalu cepat mengaktifkannya. Terlebih, sistem kendalinya belum selesai, yang berarti Cellmax belum dapat mereka kendalikan sepenuhnya. Mendengar percakapan tentang Cellmax, Piccolo menyelinap pergi untuk menghubungi Bulma melalui telepon. Piccolo bertanya apakah Goku dan Vegeta sedang bersamanya, tetapi Bulma mengatakan jika mereka sedang berlatih di planet Virus. Piccolo pun meminta Bulma untuk segera menghubungi Whis, karena saat ini bumi sedang berada dalam bahaya. Sambil menunggu, Piccolo pergi menuju menara Karin untuk meminta beberapa kacang senju. Namun Karin mendapati bahwa kacang senju hanya tersisa 2 biji. Karin pun memberikan sisa kacang tersebut pada Piccolo. Piccolo mendapat telepon kembali dari Bulma yang mengatakan bahwa ia tidak dapat menemukan alat komunikasi yang diberikan Whis padanya. Bantuan dari Android 17 dan 18 sempat terpikir oleh Piccolo. Namun Piccolo beranggapan bahwa Red Ribbon pasti sudah memiliki data dari mereka berdua. Lalu saat ini, Majin Buu masih tertidur dan mustahil untuk membangunkannya. Dengan sedikit pilihan yang tersisa untuk mempertahankan bumi, Piccolo bertanya-tanya jika Dende mungkin dapat memberikannya solusi. Bulma akhirnya menemukan alat komunikasi yang ia cari dan mencoba menghubungi Whis. Namun Whis tidak menjawab panggilannya karena ia sedang memperhatikan pertarungan Goku dan Broly yang sedang berlatih. Keduanya bertarung dalam bentuk dasar mereka. Goku memuji Broly atas peningkatannya karena mulai terbiasa dalam pertarungan dan berkata bahwa Broly akan segera dapat bertarung tanpa perlu mengamuk. Goku kemudian menyarankan mereka untuk sedikit meningkatkan latihannya, dan Broly pun langsung setuju. Setelah rekap karakter Broly dan bagaimana karakter utama kita mengenalnya, Broly dan Goku melanjutkan pelatihan mereka. Ketika Broly mulai terbawa suasana, Goku meminta Broly untuk tenang agar bisa mengendalikan kekuatannya. Sementara itu, Vegeta terlihat sedang bermeditasi dan menjelaskan kepada Goku bahwa ini adalah bentuk pelatihan.
Vegeta mengatakan bahwa tubuh fisik mereka saat ini telah lama diasah hingga batas maksimal, dan dengan demikian sudah setara dengan orang-orang seperti Jiren, Broly, Moro, Gas, dan Frieza. Sebaliknya, perbedaan di antara mereka adalah bagaimana kekuatan mereka dapat disimpan dan digunakan saat dibutuhkan. Vegeta merasa jika pikirannya kurang tenang saat bertarung, sehingga musuh selalu dapat membaca gerakannya. Whis memuji Vegeta karena menyadari hal tersebut dan mengusulkan pertandingan latihan antara ketiga Seiya. Tetapi Vegeta menolak Broly untuk bergabung karena mereka semua akan mendapat masalah jika Broly sampai mengamuk. Whis pun meminta Broly untuk diam dan memperhatikan bagaimana Vegeta dan Goku bisa bertarung dengan tenang. Beerus telah terbangun dari tidurnya selama 4 bulan dan mendapati adanya Lemo, Chill-Eye, dan Broly yang kini tinggal di planetnya. Goku berkata bahwa ini adalah cara terbaik untuk menjaga Broly tetap aman dari Frieza. Setelah mencicipi makanan Lemo yang enak dan melihat Chill-Eye yang menurutnya cantik, Beerus pun memutuskan bahwa mereka bisa tinggal di planetnya. Lemo kemudian memasak makanan untuk semua orang. Mereka semua memuji masakan Lemo yang terasa enak, dan setelah itu, latihan antara Goku dan Vegeta pun dimulai. Beerus menyadari bahwa gerakan Vegeta sedikit berubah, yang ditanggapi Whis jika itu adalah hasil latihannya mengendalikan pikirannya sendiri. Saat semua orang memakan es krim, Broly memperhatikan pertarungan Goku dan Vegeta dengan seksama. Ia bahkan tersenyum saat pertarungan mulai berjalan dengan intens. Di bumi, Piccolo menemui Dende untuk bertanya, apakah Dende bisa membuka kekuatan terpendamnya seperti yang pernah dilakukan oleh Saichoro untuk Gohan dan Krillin. Dende mengatakan jika ia masih belum dapat melakukan hal tersebut karena usianya masih tergolong muda, tetapi berkata bahwa Shenron bisa melakukannya. Piccolo bertanya-tanya apakah ia bisa mengumpulkan bola naga tepat waktu, tetapi Dende mengatakan bahwa Bulma sudah mengumpulkan ketujuh bola naga. Piccolo pun segera pergi menuju Capsule Corporation untuk bertemu Bulma. Di sana, Piccolo memohon permintaan pertamanya dan membuka potensi terpendamnya kepada Shenron. Shenron bahkan memberikan sedikit bonus kekuatan kepada Piccolo. Bulma lalu menggunakan 2 permintaan yang tersisa pada hal yang sepele. Bulma kemudian berteriak setelah menyadari bahwa ia seharusnya menggunakan permintaannya untuk membawa Goku dan Vegeta kembali ke bumi. Mereka berdua lalu saling menyalahkan satu sama lain, dan dengan malu-malu Piccolo pun terbang kembali ke markas besar Red Ribbon. Setelah menyadari keributan di luar, Trunks menelpon Goten dan memintanya untuk datang, karena ia merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Kembali ke pangkalan Red Ribbon, Magenta ingin mempercepat rencana mereka. Magenta dan Carmine menyusun rencana untuk memancing Gohan selanjutnya. Mengetahui bahwa Gohan memiliki seorang putri, mereka memutuskan untuk menculik Pan dan memancing Gohan keluar. Meskipun rencana tersebut tidak disukai oleh Dr. Hedo, Piccolo yang menyamar mengenakan seragam Red Ribbon mengajukan diri untuk menjalankan misi menculik Pan karena ia mengaku mengenal Pan sebagai cucu dari Mr. Satan, sang pahlawan bumi yang terkenal. Piccolo pun dipasangkan dengan prajurit nomor 15 untuk menjalankan misi tersebut. Piccolo kemudian menyadari bahwa melakukan penculikan terhadap Pan mungkin akan membuat kekuatan Gohan kembali bangkit. Prajurit nomor 15 tiba di taman kanak-kanak dan berniat menculik Pan, namun ia langsung pingsan hanya dengan satu serangan. Pan sadar jika nomor 15 memiliki pancaran energi yang asing. Pan lalu mengenali Piccolo dari Ki-nya, dan ia membawa Pan serta nomor 15 yang pingsan kembali ke pesawat Red Ribbon. Di atas pesawat, Piccolo memberitahu rencananya kepada Pan, dan setelah Pan mengerti, mereka pun pergi ke pangkalan Red Ribbon. Pan lalu berpura-pura ketakutan dalam rekaman yang digunakan untuk memancing Gohan oleh prajurit nomor 15. Gohan yang marah menuntut nomor 15 untuk segera memberitahu lokasi Pan berada. Gohan akhirnya tiba di pangkalan Red Ribbon dan langsung terbang ke arah Pan, yang sedang menunggunya di puncak menara di belakang kerumunan tentara, petinggi, dan kedua Gamma. Gamma 2 muncul dan langsung menendang Gohan, tetapi Gamma 1 mengatakan jika dirinya lah yang akan mengalahkan Gohan. Keduanya bertarung dengan Gohan yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan setelah berubah menjadi Super Saiya, Gohan masih belum cukup kuat untuk menghadapi Gamma 1.
Piccolo yang sadar jika Gohan sedang terpojok berpura-pura mengangkat Pan dan mengancamnya, membuat Gohan marah dan menggunakan wujud ultimate-nya. Setelah Krillin, Android 18, dan Marun keluar dari gedung bioskop pemutaran film Clean God, Krillin tiba-tiba merasakan pancaran energi Gohan di kejauhan. Sersan Nuts menghubungi Krillin. Ia memberitahu Krillin bahwa mereka telah menemukan lokasi markas rahasia Red Ribbon di sebuah danau hologram. Menyadari bahwa lokasi danau tersebut memiliki arah yang sama dengan pancaran energi Gohan, Krillin memutuskan untuk pergi dan mengintai daerah tersebut. Android 18 yang cemburu mempertanyakan siapa wanita yang menghubunginya, dan karena curiga memutuskan untuk ikut bersama Krillin. Sementara itu, Gohan melanjutkan pertarungannya dengan Gamma 1, di mana kali ini Gohan terlihat lebih unggul. Saat mereka bertarung, Gohan bertanya kepada Gamma 1 tentang ucapannya yang menyebutkan Gohan sebagai bagian dari komplotan jahat. Gohan lalu mengatakan jika dirinya adalah bagian dari kelompok jahat. Lantas bagaimana dengan Red Ribbon yang menculik seorang anak? Ucapan dari Gohan tentu menyebabkan Gamma 1 mulai ragu. Dr. Hedo memerintahkan Gamma 2 untuk bergabung dalam pertarungan. Tetapi ia dicegat oleh Piccolo yang melepaskan kekuatan barunya. Gamma 2 yang percaya diri menerjang maju menyerang Piccolo, tetapi kali ini Piccolo mampu memberikan beberapa serangan telak kepadanya. Gamma 2 bertanya-tanya bagaimana Piccolo bisa menjadi kuat begitu cepat, tetapi Piccolo tidak memberinya jawaban. Meskipun demikian, Gamma 2 mengatakan bahwa dengan kekuatan Piccolo saat ini, Piccolo masih tidak dapat menyamainya. Benar saja, saat Gamma 2 menunjukkan kekuatan sesungguhnya, Piccolo benar-benar bukan tandingan Gamma 2. Dan setelah ditendang keras, Gohan bergegas menolong Piccolo. Piccolo menyarankan bahwa karena lawan mereka adalah android, mereka harus segera menyelesaikan pertarungan, karena jika berlarut-larut, mereka akan lebih dulu kehabisan stamina. Dengan kekuatan penuh, Gohan dan Piccolo melancarkan pukulan keras terhadap kedua android tersebut. Meskipun Gohan dapat mengungguli kekuatan Gamma 1, Piccolo tidak dapat menahan kekuatan Gamma 2. Alhasil, Gamma 2 berhasil menolong Gamma 1. Setelah Gamma 2 menyarankan agar mereka mengalahkan satu musuh terlebih dahulu, Gamma 1 yang ragu-ragu bertanya, apakah Gohan dan Piccolo benar-benar bagian dari komplotan jahat seperti yang telah diberitahukan kepada mereka? Gamma 2 mengatakan kepadanya bahwa itu sudah pasti benar karena Dr. Hedo tidak mungkin berbohong kepada mereka. Karena dianggap yang paling lemah, keduanya dengan cepat menyerang Piccolo secara bersamaan. Gohan berhasil menangkap Gamma 1, dan Piccolo serta Gamma 2 melanjutkan pertarungan mereka. Piccolo bersiap menembakkan makan Kosapo dan memberitahu Gamma 2 bahwa Gamma 2 sepertinya bukan android yang jahat, tetapi Gamma 2 hanya seorang android yang dengan buta asal mengikuti perintah orang lain. Piccolo pun melancarkan serangannya, namun Gamma 2 mampu melindungi dirinya dengan penghalang energi sambil memberitahu Piccolo bahwa perintah Dr. Hedo tidak akan pernah salah. Namun Piccolo membalas dengan mengatakan kepadanya bahwa meskipun perintah itu datang dari Dr. Hedo langsung, faktanya informasi yang diberikan Magenta kepada Dr. Hedo adalah sebuah kebohongan. Sama seperti Gamma 1, Gamma 2 sekarang mulai ragu dan sedikit frustasi dengan ucapan Piccolo. Ia kemudian melancarkan beberapa serangan fisik yang kuat kepada Piccolo. Sesaat setelah dikalahkan, Piccolo mengingat kata-kata Shenron tentang memberikan bonus kekuatan padanya. Sebuah segel pun muncul di punggungnya. Pancaran energi besar keluar dan menampilkan Piccolo dengan warna kulitnya yang berubah menjadi oranye. Antenanya berdiri tegak dan ia menjadi lebih besar. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Like video ini jika kalian suka. Jangan lupa komen di bawah untuk kritik dan sarannya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.